dalam dalam modul 1.11 kita bisa lihat bahwa produksi 10.000, kapasitas produksi 10.000, tetapi mereka hanya membuat 7.500 kursi. Berarti masih ada sisa 2.500. Nah, di sini ada keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, kita bisa lihat bahwa ini rincian harga dari untuk memproduksi kursi mereka. Ini biaya variabel, bahan baku dan tenaga kerja, lalu biaya overhead pabrik, lalu kita bisa lihat di sini, ada biaya variasi biaya overhead pabrik, lalu nah, apakah terdapat penghematan kos sendiri jika menerima pesanan khusus ini? Karena PT Monster tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran, berarti mereka akan lebih murah. Dan mereka itu sudah ada customer, sudah ada yang akan membeli. Jadi secara tidak langsung akan mendapatkan penghematan kos. Lalu apakah terdapat tambahan laba kontribusi dari produksi ini? Ya. Lalu ini kita akan menghitung labanya. Pendapatannya itu berarti ada 1.330.000 untuk reguler, dan yang khusus itu seharga 220.000. Karena tadi kan dibilang kalau mau nggak nerima, kita bikin lagi 2.500 kalau dengan harga 220.000. Nah, kita bisa lihat bahwa total produksi 3.025.000. Lalu ini biaya produksi variabelnya untuk kos bahan, itu harga per unit itu didapat dari bawahnya cara menghitungnya. Bahan baku, total biaya bahan baku dibagi unit yang diproduksi. Nah, pada saat di sini berarti 577.500 untuk biaya bahan baku dibagi dengan 7.500 unit. Berarti didapatkan 77.000 untuk biaya per unit bahan bakunya. Lalu untuk tenaga kerja sama, total cost tenaga kerja dibagi unit yang diproduksi. Selanjutnya untuk overhead pabrik sama juga. Lalu kita akan mendapatkan sebesar 77.000, 88.000, dan 22.000 untuk per unit masing-masing. Lalu ini untuk yang reguler, berarti 77 dikali dengan 7.500 unit tersebut dapat segini, 88 dikali 7.500 dapat segini, dan ini untuk biaya overhead pabriknya tersebut. Nah, ini untuk biaya pesanan khusus 192.000, dan 10.000, dan 5.000. Berarti total mereka akan mendapat totalnya ada 1.970.000. Lalu apakah mendapatkan laba kontribusi? Yang pertama ini 1.072. Biaya ini dikurangin. Kita bisa lihat kita mendapatkan labanya 1.072.500. Yang kedua untuk pesanan khusus 82.500. Berarti total keuntungan kita adalah 1.155.000. Berarti kita akan mendapatkan laba dari ini. Lalu kita jangan lupa kita menghitung kos tetap. Karena ini biaya tetap, kita tetap harus mengurangkan dengan yang tadi kan variabelnya ini biaya tetap. Berarti 1.072.500 ini kan masih kosong. Kita kurangin dengan biaya tetap akan mendapat 82.500. Dan untuk biaya pesan khusus karena mereka tidak perlu untuk mencari pemasaran dan yang lain-lain, maka akan menghasilkan keuntungan 82.500. Jadi total ada 145.500. 145.000. Ya. Kira-kira sampai sini masih jelas?
Lalu selanjutnya kita lanjut ya. Keputusan menutup atau menghentikan aktivitas. Jadi apakah apakah dengan mungkin jika ada yang bisa memberikan contoh terlebih dahulu, apakah ada yang bisa? Halo, apakah masih ada orang? Oke, jadi gimana? Apakah ada yang bisa memberikan contoh keputusan menutup atau menghentikan aktivitas? Hmm, ya, misalkan suatu perusahaan ingin memutuskan untuk membuka cabang baru atau membuat produk baru atau menutupnya sama sekali karena alasan modal. Ya, boleh. Sangat baik sekali. Terima kasih, Dami. Jadi, memang kalau kalau kita untuk menutup atau menghentikan aktivitas ini, tapi namanya aktivitas berarti dia itu lebih ke arah divisi atau sebuah organisasi. Jadi lebih ke arah uh, misalkan ada bank cabang apa, cabang Taiwan, Bank Indonesia cabang Taiwan. Apakah di sini itu menguntungkan atau tidak? Jika tidak, mereka akan menghentikan aktivitas mereka. Lebih baik ditutup begitu. Lalu untuk yang keempat, keputusan memilih produk. Keputusan memilih produk ini kita bisa lihat contohnya lagi di modul 1.15. Boleh dibuka bukunya 1.15. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan kita akan mau jual yang mana. Kita mempunyai alternatif tentu. Kita akan tidak cuma hanya memiliki satu produk. Kita bisa lihat di sini ada harga kopi hitam, cappuccino, sari dua, dan teh beraroma. Kita bisa lihat laporan keuangan di sini, harga per unit, harga variabel, jumlah unit terjual per hari. Nah, setelah itu, dari informasi ini, produk manakah angka yang lebih banyak dipajang? Kita menentukan ada beberapa hal yang dicermati. Satu, pemilihan produk unggulan, karena kita memiliki kendala produksi atau kapasitas produksi. Lalu ada juga pemilihan laba kontribusi tertinggi, yang mana akan memberikan laba yang tertinggi. Lalu kita menentukannya seperti ini dari laba. Ini bisa terjual per hari kopi hitam 30, cappuccino 8, sari 25, lebar aroma 6. Harga per unitnya tadi sama 27.000, 28.400, dan lain-lain. Pendapatan total dikali dengan unit terjual dikali harga, lalu biaya variabel yang tadi dikali dengan unit terjual, lalu kita bisa mengurangkan laba kontribusi. Tapi kan gak fair dong kalau misalnya kita membandingkan
harganya itu berbeda. Bisa saja saya lihat keuntungannya itu 5 juta, tapi budget 4 juta 900, kita jual 5 juta 100. Nggak bisa kita bandingkan dengan yang harga barang 50.000 dikurangi 25.000. Karena itu kita harus menghitung dengan cara laba kontribusi. Kontribusi itu bagaimana? Kita untuk persenan. Persenan dari laba kontribusi yang kita dapat dibagi dengan pendapatan 300%. Dengan cara seperti ini kita akan berlaku adil pada setiap alternatif yang ada. Jadi kesimpulannya kita akan mendapatkan bahwa kopi hitam lebih menguntungkan dibanding yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Penetapan harga produk. Penetapan harga produk, kalau kalian belajar di akuntansi biaya, tentu saja kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung untuk membuat satu produk tersebut. Kita membuat ABC, membuat konfigurasi, untuk membuat uh, ABC, accounting based call, kita akhirnya mendapatkan harga-harga uh, tertentu untuk membuat satu produk. Tapi untuk akuntansi manajemen, karena ini untuk internal dan untuk keputusan manajerial, kita harus tahu bahwa mereka itu pada akhirnya ingin untuk mendapatkan laba. Laba berapa yang ingin mereka dapatkan? Berapa harga yang harus kita tekan? Berapa berapa harga yang pantas untuk produk ini? Berapa harga pemasarannya? Berapakah harga untuk yang lain-lain, untuk biaya tetap yang lain-lain? Misalkan untuk kebutuhan air, untuk kebutuhan listrik, pabrik, untuk tenaga kerja overtime dari pekerja. Kita memikirkan semua aspek tersebut untuk menentukan harga produk. Oke, sampai sini gimana? Masih jelas? Halo, masih mengikuti saya? Oke, oke, terima kasih Mbak Ami. Ya, ya. Kita lanjut ya. Ya, ini perkembangan terkini akuntansi manajemen. Kita bisa lihat karena persaingan global sangat mendunia sekali. Lalu ada pertumbuhan industri jasa. Industri jasa ini berbeda sekali uh, sama manufaktur, di mana manufaktur itu membuat barang, kalau jasa itu kan hanya seperti bank misalnya, dia memutar uang. Lalu perkembangan teknologi informasi, ada ERP. ERP itu Enterprise Resources Planning, dia bagaimana sebuah perusahaan merencanakan kebutuhannya dan lain-lain. Misal DSS itu Decision Support System, di mana dia untuk membuat uh, keputusan dengan support sistemnya. Itu biasa dipelajari di sistem informasi manajemen. Lalu bagaimana perkembangan teknologi fabrikasi, ada TOC atau kita sebut dengan Theory of Constraint, bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya, efisiensi pabrik tersebut. Jadi bagaimana ada constraint atau batasan-batasan yang ada, kita untuk mengoptimalkannya tersebut. Lalu ada just in time atau disebut produksi sebaik dari sesuai pesanan. Misalkan kalau bisa dikasih contoh, misalnya Astra Honda Motor, dia itu tidak kebijakan salah satunya adalah zero inventory. Mereka hanya akan memesan apabila mereka membutuhkan. Jadi mereka tidak mau mempunyai holding cost. Mereka tidak mau ada biaya-biaya seperti itu. Jadi saat dibutuhkan, mereka sudah memprediksi bahwa pada hari ketiga saya sudah akan kehabisan bahan baku. Jadi hari ketiga akan datang bahan-bahan tersebut. Itu namanya just in time. Salah satu metodenya itu seperti Kanban.
lalu ada CIM, ada Customer Orientation, dan yang lain-lain. ABM itu Accounting Based Management. Kalau dia akuntansi biaya ada ABC, Accounting Based Cost, di sini Accounting Based Management. Ada TQM. TQM itu Total Quality Management. Jadi itu perbaikan, berkelanjutan, dan menyediakan pemborosan. Jadi seperti Lean, itu masuk di sini semua. Lean Management, ada juga Lean Manufacturing, ada juga 7S, jika kalian tahu, uh, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Ini, riset empiris, karakteristik informasi akuntansi manajemen. Kita harus tahu bahwa ada 4 karakteristik fitur informasi manajemen. Ada cakupan informasinya, ketepat waktuan, informasi yang agregat atau tepat, lalu informasi yang integratif. Berarti informasi itu terintegrasi dengan yang lain. Informasi itu lengkap. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini tinjauan pada laporan keuangan dan manfaat laporan keuangan. Seperti saya sudah ngomong di awal bahwa kalian itu tidak harus bisa membuat laporan keuangan, tetapi kalian harus bisa membaca laporan keuangan. Karena itulah fungsi kalian sebagai manajemen untuk membuat keputusan. Apakah ini hal-hal yang baik atau tidak. Nah, ini definisi laporan keuangan. Ada 3 macam, yaitu laporan manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi operasi perusahaan. Untuk laporan perhitungan pajak, datanya sama dengan yang tadi, tetapi harus ada sesuai dengan standar yang berlaku untuk perpajakan sendiri. Untuk laporan khusus, data yang sama, tapi untuk membuat untuk tertentu, misalkan kalau di sini itu pasar modal. Ya, ini laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan digunakan untuk pihak tertentu untuk mengambil keputusan, investor, kreditor, dan pemasok atau supplier, pemegang saham, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu, maka itu biasanya ada namanya audit internal. Biasa kalau di akuntansi belajar audit itu apa. Oleh pihak yang independen untuk membuktikan bahwa laporan tersebut wajar, bebas dari salah saji material disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan keuangan itu harus beberapa kriteria, dapat dipahami atau dimengerti, relevan atau nyambung dengan kita, amdal, dapat diperbandingkan. Berarti laporan keuangan itu mempunyai standar. Oke, kita lanjut. Ini jenis-jenis laporan keuangan. Kalian pasti sudah belajar harusnya laporan keuangan ini ada neraca. Kalian tuh harus tahu apa itu haba, yang aktiva, pasiva. Kalian udah pernah belajar kan ya? Laporan keuangan neraca, apa itu neraca, apa itu haba aktiva, apa itu haba pasif. Ya. Jadi untuk di sini rumusnya adalah apa aktiva adalah utang ditambah modal. Oke. Selanjutnya itu untuk laporan laba rugi, pendapatan dikurang biaya sama dengan penghasilan. Jadi itu mendapatkan labanya berapa ruginya berapa. Jadi laporan ini di sini laporan keuangan. Ini sebagai contoh untuk laporan laba rugi. Kita bisa lihat di sini di modul kalian. Jadi pada akhirnya itu kita tentukan bahwa ini apakah ini mendapatkan keuntungan atau rugi. Selanjutnya, ya bisa lihat juga laporan perubahan laba ditahan, masih belum dibagi oleh untuk pemegang saham. Ya, ini laporan perubahan modal atau laba ditahan.
Jadi laba ditahan awal ditambah laba atau dikurang rugi, dikurang laba yang dibagikan untuk para investor atau pemegang saham adalah laba ditahan akhir. Saya rasa bisa terjadi. Jadi ini hubungan antara tiga laporan keuangan utama. Neraca, laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Jadi snapshot atau ini maksudnya adalah pemetaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk laporan laba rugi, laporan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa tahu bahwa keuntungannya berapa, bahwa kerugiannya berapa untuk hasil tertentu. Laba ditahan, laporan tentang laba usaha yang dikembalikan pada pemegang saham. Oke, sampai sini gimana? Ada perlu ditanya dulu? Kalau nggak lanjutkan. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk manfaat laporan keuangan. Ada rasio likuiditas, solvabilitas, rasio utang, aktivitas keuntungan dan stabilitas. Ini akan saya nanti jadikan tugas kalian. Nanti untuk menjadi tugas pertama. Jadi kita sekarang untuk secara luas dan secara garis besarnya dulu. Untuk rasio likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada current rasio atau rasio lancar, di mana aktiva lancar dibagi utang lancar. Ya, jadi nanti kalian mesti tahu apakah itu aktiva lancar, utang lancar itu apa, apakah yang termasuk dengan aktiva lancar atau pasif, begitu. Sebagai contoh misalkan bangunan, itu termasuk apa? Aktif lancar, pasif, atau apa? Ada yang bisa jawab? Belum. Ada yang bisa jawab kalau bangunan itu termasuk apa? Ya, oke. Nggak ada yang jawab, oke. Saya lanjut aja ya. Ini cash ratio yang bagi kita. Enggak kok. Halo, masih kedengaran suara saya? Oke. Jadi tadi bisa dijawab apa? Bangunan termasuk apa? Aktif lancar, aktif renovasi, atau apa? Rasio tepat. Kurang, kurang tepat. Yaitu termasuk yang pasif karena dia itu bukan kayak cash flow, berbeda. Dia itu investasi jangka panjang. Lalu ini rumus-rumusnya, cash ratio ini adalah kas ditambah efek ditambah utang lancar. Jadi kalian ini kurang lebih kalian bisa tahu saja gitu rumus-rumusnya. Mungkin nanti keluar, nanti akan saya bikin tugasnya seperti kalian akan merangkum modul satu, tapi nanti akan saya berikan detailnya di akhir perkuliahan kita hari ini. Oke, lalu selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Namanya quick, jadi kita tuh mau tahu tuh cepat kapan selesainya. Jadi kita tuh kurangnya persediaan. Tuh. Jadi ini working capital tuh total asset ratio. Working capital tuh total aset, aktiva lancar dibagi dikurang utang lancar dibagi total aktiva. Lalu nilai rasio solvabilitas,
kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila dilikuidasi. Ini rumusnya rasio solvabilitas, total utang dibagi total aktiva. Begitu. Lalu lanjut, ini rasio utang. Rasio utang itu ada 3, total debt to equity ratio, total debt to total asset ratio, time interest earn ratio. Jadi total debt itu berarti total hutang untuk memenuhi rasionya. Ada juga yang untuk aset, jadi ini seperti rumusnya total utang dibagi jumlah modal sendiri. Berarti kita tuh harus tahu berapa utang kita dan berapa modalnya, perbandingan rasionya berapa. Lalu selanjutnya juga ada total aset, total utang dibagi total aset modal. Ada juga time interest earn ratio. EBIT itu yang tahu nggak apa? C itu tax, B itu before. Earn before tax. Jadinya bunga dibagi bunga utang jangka panjang didapat time interest earn ratio. Selanjutnya rasio aktivitas. Ya, kalian pasti pernah dengar total asset turnover, atau kalau biasanya di dalam pabrik itu mungkin kayak inventory turnover, dan tahu hal tersebut. Jadi total asset turnover itu penjualan neto dibagi jumlah aktiva. Lalu selanjutnya dari receivable turnover atau bagaimana yang bisa diterima, perputarannya bagaimana, penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Lalu average collection period, average collection period ini piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dikali 30 hari atau 1 tahun. Selanjutnya ini inventory turnover yang saya udah ngomong. Inventory itu persediaan, turnover itu perputaran, di perputaran inventory. Jadi harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Lalu ada persediaan inventory rata-rata. Persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan dikali 1 tahun, 30 hari. Oke, sampai sini. Lalu masih ada rasio keuntungan, kita tuh mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba. Ada gross profit margin, net profit margin, ada net earning power ratio. Gross profit margin itu penjualan neto dibagi harga pokok penjualan dibagi penjualan neto. Ya, kita akan mendapat bruto atau kasar. Jadi profit yang kasih kasar kurang lebih marginnya berapa. Lalu kalau sudah net, netnya itu keuntungan neto sudah pajak, berarti itu penentuannya adalah pajak penentuannya. Lalu net earning power ratio. Net earning power ratio itu keuntungan neto sesudah pajak dibagi jumlah aktiva. Jadi jelas ya. Terakhir itu rasio rentabilitas, mengukur kemampuan mengukur modal untuk memperoleh laba. Ya, laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dengan 100%. Saya rasa jelas sekali. Jadi, Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pastinya ya. Halo, masih mengikuti saya? Oke, jadi nanti tugas pertama kalian akan saya post di grup kalian yang manajemen. Ya, ini rumus semua memang. Jadi nanti tugas pertama kalian itu adalah merangkum modul 1. Merangkum modul 1, lalu tambahannya adalah kita kan banyak rumus nih, rumus rentabilitas, rumus rasio, likuiditas. Kalian tuh harus tahu penggunaan mereka itu untuk apa. Kenapa kita belajar itu? Kurang lebih seperti itu. Misalnya untuk likuiditas itu apa sih gitu. Kira-kira gimana?
Ngerti tugasnya nggak ya? Oke. Nanti tugasnya itu saya minta dikumpulkan saat pertemuan di TM, tatap muka. Jadi kalau bisa itu sudah di print. Jadi kalian punya soft copy dan punya hard copy satu. Nanti hard copy yang akan saya balikan untuk kalian pelajari. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa kirim ke saya email alasannya apa, kenapa. Kalau nggak ikut, uh, tugasnya dikirim ke email saja. Nanti akan saya berikan feedback. Oke, kurang lebih pertemuan kita akan seperti ini. Saya matikan videonya dulu saja.